Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sembah satu-satunya. Tidak ada yang lain dalam sholat misalnya. Jangan sampai nanti kita sholat Jumat, tetapi yang ada dalam pikiran kita bukan Allah. Sholat kelihatannya seperti orang sholat, matanya ke tempat sujud, tapi pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Bukan menyembah Allah, memikirkan yang bukan Allah. Kenapa bisa seperti itu sholatnya? Karena tidak mengenal Allah. Karena keyakinannya tentang Allah tidak didasari oleh ilmu yang kuat, oleh keyakinan yang kuat. Makanya selesai sholat, sampai hari ini masih banyak bacaan sholat yang tidak difahami. Orang seperti ini biasanya gampang dipengaruhi untuk pindah agama, walaupun berjilbab, walaupun suka sholat. Hanya digoda dengan materi, hanya digoda dengan harta, dia sudah lumpuh. Kenapa? Karena pengenalan tentang Allahnya sangat lemah, sangatlah rendah. Bagaimana dengan ibadah sholatnya selama ini? Bagaimana dengan puasanya selama ini? Saya tidak bilang dia musyrik, tetapi dia telah beribadah minus huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Di dalam hatinya tidak ada itu. Itulah makanya di ayat 23 diulang sekali lagi, huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Dengan sifat yang berbeda. Kalau yang pertama alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Anda akan mengenal Allah itu Ar-Rahman, Anda akan yakin Allah itu Ar-Rahim kalau Anda sudah mengetahui dengan ilmunya Allah bahwa Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha mengetahui semua yang gaib dan pasti mengetahui semua yang nyata, yang nampak. Setelah kita mengetahui dan mengenal Allah, dialah alimul ghaibi wasyahadah, barulah mantap kita mengatakan huwar rahmanur rahim. Mantaplah kita, tidak akan pernah digelincirkan secara pemikiran, tidak akan pernah bisa disesatkan secara ilmu, karena kita sudah yakin dialah Allah yang maha pengasih, Ar-Rahman yang maha penyayang, Ar-Rahim dengan semua ilmunya, termasuk ilmu tentang kita. Dia ketahui semuanya yang tersembunyi dari kita, yang tidak kita inginkan dan yang kita inginkan. Allah lebih tahu ketimbang kita, dan Allah yang maha bisa memenuhinya. Kita ini sering tidak tahu apa yang kita makan. Kita ini sering tidak tahu apa yang sedang kita kejar. Kita ini bahkan sering menumpuk-numpuk sesuatu yang bakal menjadi beban untuk diri kita sendiri. Allah maha tahu. Makanya Allah mengarahkan kita di dalam Al-Quran. Makanya Allah membimbing kita di dalam Al-Quran. Setelah kita dalami itu semua, barulah kita puas mengatakan huwar rahmanur rahim. Di ayat 23 dijelaskan lagi bahwa pintu kemusyrikan yang banyak dilakukan oleh manusia adalah karena tidak mengenal Allah sebagai Al-Malik, tidak mengenal Allah sebagai Al-Quddus, tidak mengenal Allah sebagai As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbarul Mutakabbir. Di surah Al-Hasyr kata Ibnu Ashur dalam tafsirnya, ada 40 kali. Ada 40 kali nama dan sifat Allah diulang. 24-nya dalam bentuk lafzul jalalah Allah. Sisanya yang 16 dalam bentuk sifat dan dalam bentuk dhamir. Sedang jemaah rahimakumullah, dan asma-asma yang lain. Ini menunjukkan bahwa pentingnya menutup pintu kemusyrikan dengan bermakrifah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua, para ayah, coba lihat anak kita yang sudah sekolah dari SD sampai kuliah, coba cek. Setelah mereka kuliah dan punya spesialisasi dalam bidang ilmu pengetahuan, coba cek, ada enggak unsur kemusyrikan pada dirinya?
Setelah dia menuntut ilmu, bertambahkah khasyahnya, rasa takutnya, rasa tunduknya kepada Allah? Jangan-jangan malah sebaliknya. Dulu waktu masih di PAUD rajin ngaji. Dulu waktu di SD taat sekali datang ke pengajian membaca Quran. Tapi setelah SMP malas baca Quran. SMA tambah malas. Setelah kuliah udah nggak pernah baca Quran lagi. Ini menunjukkan bahwa ilmunya tidak berbuah. Ibarat pohon, pohonnya mandul. Namanya pohon kelapa, tapi kelapanya tidak berbuah. Namanya pohon durian, tapi tidak ada duriannya. Banyak orang yang sekolahnya tinggi, tambah ilmunya, tapi tidak tambah takutnya kepada Allah. Padahal tujuan kita menuntut ilmu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Celakanya orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak punya ilmu tentang Allah, dialah sebetulnya yang paling sering melakukan kesyirikan, kemusyrikan dengan ilmunya.